sebenarnya kalau misalnya kita mau bikin lembaga bimbingan belajar itu perlu nggak sih gitu kita tuh punya pengalaman ngajar di lembaga orang lain gitu. Nah ini kayak pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul di beberapa video yang pernah Mino buat ya. Oke, jadi aku mau coba sharing ke kalian, alangkah baiknya nih teman-teman itu sebelum bikin LBB sendiri, kamu itu punya pengalaman pernah ngajar di lembaga orang lain. So apa sih manfaatnya buat kamu gitu? Kalau misalnya kita punya pengalaman tersebut. Oke, jadi buat kamu yang pengen bikin lembaga bimbingan belajar juga, coba untuk tonton video ini terlebih dahulu ya. Nah, aku mau coba share. Jadi di sini tuh ada 6 manfaat yang bakal kalian dapatkan gitu. Ini yang Mino rangkum ya. Oke. Yang pertama adalah kalian bisa dapat pengalaman ngajar terlebih dahulu. Jadi sebelum kamu punya LBB sendiri, kan otomatis kalau kita punya LBB kita juga harus bisa ngajar dong. Gimana caranya kita bikin LBB ternyata kita sendiri nggak bisa ngajar gitu. Kayak misalnya kita mau rekrut tutor gitu, kita kan pasti bakal ngasih panduan-panduan untuk tutornya gitu ya teman-teman. So nanti jadi sebuah pertanyaan juga gitu. Ini LBB yang punyanya bisa nggak ngajar gitu. Itu sih. Jadi kayak kita bisa tahu cara ngajar tuh kayak gimana. Itu tuh pertamanya adalah kita harus coba mengajar terlebih dahulu. Kita punya pengalaman ngajar dulu gitu ya. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah pengalaman untuk menghadapi berbagai macam karakter orang tua murid gitu. Jadi karena kita sering ketemu dengan orang tua murid dari lembaga yang pernah kita kerja di situ gitu ya. Jadi kita kerja nih di lembaga orang lain. Otomatis kan kita bakal berkomunikasi dengan orang tua muridnya ya, baik via chat ataupun face to face gitu ketika sebelum ngajar ataupun pas udah ngajar. Pasti kan kalau misalnya nih contohnya lah les privat gitu. Kita kan sebelum mau ketemu sama muridnya, kita pasti bakal berkomunikasi terlebih dahulu sama orang tuanya kan di chat. Ada orang tua yang kayaknya dingin banget gitu, misalnya ada orang tua yang oke, welcome banget nih sama kita gitu, macam-macam ya. Terus ketika kita sudah datang ke rumah murid gitu, menghadapi orang tua murid yang berbagai karakter juga, yaitu pengalaman dari kita ngajar di lembaga orang lain dulu. Pokoknya macam-macam deh. Misalnya kayak gini loh, ada orang tua murid yang kalau misalnya kita ngajar privat nih ke rumahnya, ada yang mantengin aja gitu. Ada juga orang tua murid yang kita ngajar nih di kamar muridnya berdua doang, ya orang tuanya nggak mantengin gitu ya, mereka punya aktivitasnya sendiri gitu. Terus juga ada yang kita ngajar nih yang mendampingi atau stay gitu, misalnya keluarganya ya, selain orang tua dari neneknya, biasanya kayak gitu loh, ada juga. Terus kakeknya, ya macam-macam sih. Kadang nih murid itu ada aja yang pengen ditemenin, ada juga yang enggak. Nah, jadi nomor 3 ini kita bisa tahu cara berbeda-beda cara belajar murid gitu loh teman-teman. Jadi nggak semua murid misalnya belajarnya sukanya menulis aja atau menghafal saja atau cukup dengan mendengarkan saja. Jadi nanti dari kita sering ngajar di lembaga orang lain, kita tuh nanti nggak shock lagi gitu ketika punya lembaga gitu. Karena nanti kalau kamu udah punya lembaga bakal banyak laporan dari tutor kamu nih yang udah kamu rekrut. Misalnya nih tutor kamu curhat kan, kayak Min, kok ini muridnya kayak gini ya, gimana dong Min cara menghadapinya kayak gitu. Terus nanti ada laporan juga dari orang tuanya, misal Min, kok anak saya gak ada perkembangan ya gitu. Jadi ya kalian dapat pengalaman sih gimana cara menghadapi berbagai murid yang nanti jadi peserta ini loh, jadi murid di lembaga kamu. Ada nih misalnya muridnya kemudian, terus ada juga murid yang kayaknya susah banget buat ngajar. Jadi kan pertama mungkin kamu itu bakal punya banyak pengalaman ngajar terlebih dahulu. Setelah ngajar kamu juga bisa tahu dong kayak pengalaman menghadapi orang tua murid, terus juga pengalaman gimana menghadapi murid, dan karakter murid dan orang tuanya itu pasti berbeda-beda gitu teman-teman. Jadi itu sih yang bikin
perlu gitu untuk kalian tuh sebelum bikin LBB sendiri ya ngajar dulu di lembaga orang lain ya. Yang keempat adalah strategi marketing. Nah, di sini kita misalnya kamu nih mau bikin lembaga kan pasti bingung dong. Itu si lembaga itu bisa dapat klien atau murid itu dari mana ya? Ketika kamu terjun dulu ke lembaga orang lain, strategi marketingnya kayak gini dia tuh gitu. Oh, mungkin dapat muridnya lembaga ini tuh linknya dari sini kayak gitu loh. Gimana sih cara saya mempromosikan lembaga saya gitu ya, jadinya ada pengalaman teman-teman. Jadi kamu bisa lihat dulu nih dari lembaga orang lain gitu kan, gimana nih kok lembaga itu maju banget ya, banyak pesertanya gitu ya, gimana biar bisa kayak gitu. Jadi kan kamu udah lihat dulu gitu, nanti pas kamu udah punya LBB ya kamu tinggal ngejalanin aja. Oh ternyata kayak gini, oh iklannya di Instagram Ads nih atau bla 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 gitulah. Yang kelima adalah link tutor. Nah ketika kamu punya LBB, kamu punya murid nih, dapat banyak murid, terus kamu bingung, aku udah punya banyak murid tapi aku nggak tahu siapa nih yang bakal ngajar mereka gitu. Nah pas kamu udah punya pengalaman ngajar di lembaga orang lain, kamu juga bakal tahu biasanya si lembaga ini cari murid dari mana, atau lama-lama kamu bakal berpikir punya komunitas tutor les Indonesia gitu ya misalnya. Jadi pas ada klien kamu nggak usah khawatir lagi, tinggal langsung aja share lowongan mengajar ke grup kamu gitu. Jadi kamu udah punya porsinya sendiri, oh ini tutor aku gitu. Jadi nanti kamu gak kelabakan ketika dapat klien, ya udah santai gitu karena kamu juga udah punya link tutor. Yang keenam adalah manajemen lembaga. Nah, ketika kamu punya LBB otomatis kamu juga harus punya sistem manajemen yang baik dan rapih gitu teman-teman. Jangan sampai ketika kamu punya LBB nih, tutor kamu gak kegaji, terus anak murid kamu gak terstruktur ya, maksudnya kayak jam belajarnya mereka kalang kabut ya, nggak ngerti gitu. Kadang nih misalnya kelas SD jam 9, nah besoknya kok jam 11 gitu. Nah gimana biar lembaga kamu ini terstruktur semuanya gitu loh. Jadi kayak tutor masuk harus jam segini, murid masuk anak SD, TK, dan SMP, SMA itu harus jam segini. Terus cara pembagian gaji untuk tutor, terus cara kamu strategi marketing kamu untuk iklanin lembaga kamu agar selalu ramai muridnya gitu, itu kayak gimana. Jadi itu adalah pembelajaran hidup ya, maksudnya karena kita sering dan tahu gitu dari contoh-contoh lembaga orang lain, jadi nanti kita sudah terbiasa gitu. Jangan sampai lembaga kamu bisa hancur gitu aja karena kamu nggak punya manajemen lembaga yang bagus gitu. Apalagi masalah mengajar gitu. Kan kita harus punya sistem belajar yang fun lah ya gitu, biar murid-murid itu pada betah di lembaga kita. Oke, kayaknya itu aja dulu sih yang baru bisa aku share, ada 6. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Thank you for watching and jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video. Bye.